Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi setiap jam 3 sore ini kita berkombur mungkin isu-isu terkini. Kali ini saya Putra Andika Siagian kembali lagi ditemani oleh rekan saya yang berada di sana. Silakan. Tentunya kali ini bersama saya Nur Hasana dan pemirsa hari ini sangat luar biasa sekali karena hari ini tema kita sangat luar biasa yaitu tentang pentingnya pohon bagi kehidupan. Nah, yang kita Bahas ketahui pohon sendiri kita ya. bahas pohon ya. Berbeda nih dengan tema-tema kita sebelumnya ya Bang Putra ya. Iya betul. Dan kalau kita berbicara juga tentang pentingnya pohon bagi kehidupan, mungkin ini banyak kaitannya dengan fenomena yang terjadi yang ada di Kota Medan seperti banjir ya, tanah longsor dan lain sebagainya. Ini bakal kita ulik lebih dalam sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat. Tentunya sudah hadir bersama kita di sini narasumber yang sangat luar biasa. Silakan Bang Putra, ada siapa saja nih Bang Putra? Di samping saya nih pemirsa ada ibunda kita, Ibunda Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, Ibu Insinyur Yuliani Siregar MAP. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Dari senyumnya udah nampak sehat ya kan? Ya, silakan Bapak ganteng di samping sana nih siapa namanya? Kalau ini bagian Hasan yang perkenalkan ya Bang Putra Iya, silakan. ya. Di samping Hasan sudah ada Bapak Dr. Pindi Patana, SUT MSE ya, selaku pengamat lingkungan ataupun akademisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat, dan Pak, siap ya. untuk mentransfer ilmunya kepada kita semua hari ini ya. Siap. Baik, Oke. ini kita mungkin ke Bu Kadis dulu lah ya. Iya, Pertanyaan pertama. Hadiah 1 juta rupiah. Jadi kayak Jam kuis ya. Kuis jadinya ya kan Pak. Ibu Kadis, pohon ya kan. Nah kita bahas pohon ini pasti sangat berhubungan dengan Ibu Kadis saya sendiri pemirsa ya. Kita lihat ini kan bulannya November. Desember ini pokoknya maksudnya sediakan ember. Iya. Karena tiba-tiba aja dari panas bisa malam sorenya hujan. Ya. Sekali hujan Ekstrim sekali ya. sekali hujan pemirsa memang nggak banjir, cuma tergenang aja lama ya kan. Dia nggak banjir ya kan. Nah, bagaimana mungkin Ibu menyikapi kalau untuk Sumatera Utara pohon-pohon kita masih eksiskah Bu di hutan-hutan lindung kita atau mungkin masih apa kita bilang ya tergantikan lah. Ini kan kemarin pernah ada penanaman sampai 1 juta pohon Iya, gitu ya kan. programnya Iya, banyak programnya ya. kan banyak. Gimana Bu Ibu melihat perkembangan lah dari tahun ke tahun? Mungkin tahun 2023 ini apakah pohon-pohon kita di Sumatera Utara ini masih dalam kategori bisa aman dalam menyumbangkan oksigen lah kehidupan ya pemirsa di Sumatera Utara. Silakan Ibu. Terima kasih. Terkait masalah pohon, ya memang namanya pohon, mungkin dari kita masih SD juga udah dipelajari kan, dari TK mungkin ya. Iya betul. Pohon itu penting untuk kehidupan, terutama pohon itu kan menghasilkan oksigen, ya kan, oksigen yang diperlukan untuk ya kita ini ya kehidupan kita. Dan saat ini benar tadi apa yang dikatakan ya, cuaca ekstrim ya cuaca kita udah nggak menentu. Betul. Ya kan, mungkin karena pemanasan global juga, karena kondisi kita juga, ya mungkin karena juga jumlah penduduk semakin meningkat, otomatis ya penduduk itu pindah, udah nggak ada lagi di kota, pindahlah ke hutan-hutan, terjadilah perambahan, ya di sana sini perambahan, ya luas hutan kita itu ada lebih kurang 3 juta, tapi existingnya mungkin ya 30% aja di lapangan itu sudah alhamdulillah, kalau memang masih ada 30%. Dari 3 juta tadi Bu ya? Ya, dan data kita sampai dengan saat ini luas lahan kritis itu seluas lebih kurang 700 ribuan hektar. 700 Ribuan hektar. ya. Ya, mungkin di 2023 ini juga kalau kita hitung dari luas lahan kritis Sumatera Utara, paling tidak sampai Desember ini kegiatan kita ya untuk pengadaan bibit ya di bagian masyarakat itu paling sekitar 10% lah bisa kita kurangi lah dari yang kondisi yang ada kan gitu ya. Jadi seperti itu, jadi kita sekarang terus menggiatkan penanaman, apalagi penanaman pohon kembali ya. Kita juga saat ini lagi digaungkan terkait masalah perdagangan karbon. Ya, perdagangan karbon, ya kita ketahui yang banyak menghasilkan karbon itu adalah mangrove. Ya, tapi memang kondisi mangrove kita juga ya saat ini juga ya sangat-sangat kritis. Kemarin mungkin juga
kita juga ketahui kemarin yang di Lubuk Kertang ya, waktu Kapolda turun ya, itunya dulunya itu sangat-sangat bagus ya kan, sampai tahun 2020. Begitu 2020 ke 2023 kemarin itu ya kita pun ya kesadaran masyarakat juga. Sebenarnya situ udah ada izin hutan kemasyarakatan. Tapi memang kelompok taninya juga yang tidak menjaga, seharusnya menjaga kan itu ya. Tapi inilah PR bagi kami ya dari Dinas LHK, ya kedepannya mungkin akan bekerja sama dengan BRGM. BRGM itu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya. Rencana di tahun 2024 itu kita akan memulihkan 3.000-an 3.000 mangrove. pohon mangrove. Ya, karena memang mangrove itu dia itu menghasilkan karbon 5 kali lipat dari jenis pohon-pohon yang lainnya. Oke. Ya memang sekarang juga kita di Dinas LHK menerima investor yang mau bisa mengelola memanfaatkan kawasan hutan, ya kan, mengurus perizinan berusaha pemanfaatan hutan ya. Sekarang juga kementerian juga mengarahkan ke arah restorasi ekosistem. Ya tujuannya untuk pemulihan tadi yang saya bilang 30% lagi mungkin yang ada. 30% lagi, ya, wah sedikit memang lagi. Ya kalau kita di masyarakat dia kira itu nggak ada kayunya lagi, berarti dikira nggak kawasan hutan. Padahal sebenarnya kan udah ditunjuk itu. Beda hutan dengan kawasan hutan. Kalau hutan itu kan ada pokok-pokok ya, beserta ekosistemnya ya. Kalau kawasan hutan walaupun tidak ada hutannya, tapi karena ada ditunjuk, ya itu nggak bisa, itu udah milik negara gitu. Ya kan, itulah sekarang ini yang diduduki oleh masyarakat dan yang kita sebutkan bentuk-bentuk ketelanjuran lah, ya kan. Ya, makanya kita juga program pemerintah juga. Ya kalau memang dia ada kegiatan di situ, ada fasum, itu mungkin diarahkan ke arah Tora. Ada juga diarahkan ke ini untuk kegiatan perhutanan sosial. Kalau mungkin kita dengar selama ini ada hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, ya kan? Beda-beda jenisnya. Ya, ada juga namanya hutan adat, ya. Jadi masyarakat sekarang ada juga namanya hutan piutang gitu ya. Hutan piutang. Bukan jadi sekarang juga masyarakat ya bisa berusaha dalam kawasan hutan sepanjang dia harus ada izin. Ngurus izin. Jadi biar masyarakat itu aman, maksudnya hutan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan masyarakat juga ikut menjaga hutan agar pohon yang kita bilang tadi sumber kehidupan tadi bisa dijaga oleh masyarakat. Hati-hati juga ini. Dan masyarakat juga menjadi mitra kita. Mitra kita ya kan untuk menjaga kawasan hutan juga. Nanti paling dia kalau ada terjadi perambahan atau kebakaran mereka sampaikan ke kita. Bisa dilaporkan ya. Kita langsung melakukan upaya ke lapangan. Baik, terima kasih Bu. Kita ke Pak Dokter dulu. Iya, baik. Ini Pak Dokter ini saya mau tanya. Tadi kan ada banyak jenis ini Pak Dokter kan. Jenis pohon mangrove ya Bu ya. Kemudian gambut ya kan. Nah, mungkin ada lagi kah jenis yang lain yang mungkin bisa layak ditanam ya kan? Karena masyarakat ini nanti dikasih Bu Kadis hak untuk menanam pemirsa kan, ditanamnya pohon durian Pak. Karena durian tuh laku di mana. Yang kita arahkan juga. Oh diarahkan pohonnya. Pohonnya jenis buahan. Gitu. Maksudnya masyarakat itu bisa manfaatkan buah. Boleh. Tapi jangan menebang pohonnya. pohonnya. Durian kan bisa ambil buahnya. Contoh juga alpukat. Contoh ada jengkol juga. Iya betul. Kita bagikan. Kita bagi masyarakat pete kan gitu ya. Jengkol aja sekarang 1 kilo 100.000 ya kan. Betul. Nanti dikasih tempat tanam pohon bunga kantil Pak. Silakan Pak Bindi dijawab. Jenis pohon apa aja yang boleh Jadi ditanam? kalau bicara pohon, dia tempat hidupnya memang mengikuti kondisi alam. Dari mulai tadi pantai ada, ya. Hutan pantai ada, hutan mangrove ada, hutan rawa ada, hutan gambut ada. Naik terus sampai hutan dataran rendah dan hutan pegunungan. Jadi memang di hutan itu yang dominan biasanya kan ada pohon. Makanya pohon-pohon ini juga punya karakteristik yang khas. Masing-masing itu dia punya tipe-tipe tempat hidup yang berbeda gitu. Jadi kita nggak bisa nanam misalnya jenis ini di mangrove di kawasan hutan pegunungan. Jadi jenisnya sudah lain gitu ya. Fungsinya juga lain.
Hutan di pantai bisa menjaga misalnya abrasi, pantai, begitu juga hutan mangrove begitu ya. Hutan gambut juga itu rata-rata ya proses untuk terbentuknya itu sangat lama sekali. Jadi Berapa kalau tahun misalnya kira-kira? kita 10 tahun, 15 wah, tahun? bisa lebih, bahkan bisa sampai ratusan tahun. Ya, kalau misalnya kita ke mangrove, ya, menanam itu mungkin kita kalau misalnya dapat pohon mangrove yang besar itu udah karunia tersendiri karena lama sekali untuk bisa besarnya itu. Mangrove itu ya. Betul, makanya Lama dia ya, seperti Lama. cicilan KPR pemirsa ya, sampai puluhan Sampai tahun itu. belasan tahun. iya, tapi kalau urusan nebaknya paling cepat ya kan. tebang cepat. Sebentar aja. Ya, bentar aja Sebentar aja, apalagi pakai chainsaw kan gitu. Nah, makanya memang perlu kesadaran bagaimana kita memahami bahwa pohon itu untuk kehidupan tuh memang betul. Kalau nggak ada pohon berarti semacam kematian ya. Nggak ada yang indah barangkali. Karena di pohon itu kita juga bisa melihat berbagai macam kehidupan, bukan hanya untuk manusia, Yes. tapi Ekosistem juga ada lainnya. satwa misalnya, kita bisa mendengar kicau burung segala macam itu kalau ada pohon ya kan, pasti akan beragam, ekosistemnya juga akan lebih baik gitu ya. Suasana iklim, mikroiklimnya juga akan lebih enak gitu. Makanya kita memang sangat memerlukan begitu. Ya, pohon ini sangat erat kaitannya. Fungsinya juga untuk mengatur siklus air juga ada. Oke. Ya, karena tadi kan bicara banjir, berarti Banjir. ada sesuatu nih Iya. pohonnya nih berarti udah gak Segmen tahan kedua lah lagi ya. nanti ya, soalnya udah Oke. diingetin pemirsa ya kan. Luar biasa, dan Ngomong ini iklan. sangat banyak nih sebenarnya Iya. pertanyaan yang ingin kita Iya. tanyakan. Nanti habis di ya. sana Tapi tanya kita ya. tahan dulu ya, Kita pemirsa, tahan jangan dulu. kemana-mana. Mari kita dengarkan dulu. Coba kita lihat penyanyi kita kali ini ya kan. Iya, sedikit Coba, berbeda. Ini lagu pertama. Kalau dari rambutnya saya tengok lagu pantun janda ini nampaknya ya. Kuda yang mana gitu. Baik pemirsa, baik lagi Markombur. Kita berkombur di sini ya, mudah-mudahan para pemirsa bisa menyaksikan ini dan bisa bergabung melalui telepon interaktif kita. Silakan pemirsa kalau ingin bertanya dengan dua narasumber kita yang hebat hari ini melalui nomor 0811 6100 386. Saya ulangi di 0811 6100 386. Nanti bisa langsung telepon ke kita ya kan, terus tanya-tanya. Nah, nanti biar bapak-bapak ini yang jawab sama ibu ini, jangan saya yang jawab ya kan. Silakan Nasana, mungkin ada yang mau tanyakan dari tadi nih. Silakan. Baik, terkait tadi sudah Pak Dokter katakan ya mengenai fungsi dan manfaat dari pohon mangrove itu sendiri ya kan. Tapi banyak nih segelintir masyarakat juga yang menggunakan memanfaatkan pohon mangrove ini sebagai pewarna ya, pewarna dalam bisa Tanin kita ya, katakan tanin ya. iya, pewarna dalam untuk membuat batik dan lain sebagainya. Iya. Nah, terkait dari hal yang mereka lakukan tersebut, bagaimana Bapak nyikapi bahwasanya kan kita juga harus bertanggung jawab ya, ketika mengambil itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, untuk masa tumbuh dari mangrove ini kan tergolong sangat lama. Nah, ini gimana nih? Apakah ini berdampak kepada kehidupan kita juga yang akan datang nih, Pak? Silakan, Pak. Silakan Pak. Intinya keterkaitan manusia dengan pohon apapun itu tidak bisa dilepaskan ya. Artinya apa? Kita membutuhkan, ada kebutuhan kita. Nah, bentuk kebutuhan kita ini mungkin bermacam-macam. Ada bisa kita misalnya perlu dengan bahan untuk pangan ya. Ada sesuatu yang perlu kita makan nih. Misalnya apa? Buahnya ya kan. Kemudian ada juga kita butuh dengan kayunya untuk rumah dan lain sebagainya, bahan-bahan perkakas. Atau juga jasa lingkungannya sebetulnya ya, kita mendapatkan oksigen, kita mendapatkan jasa lingkungan bebas dari erosi, banjir dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau kita memanfaatkan itu adalah sesuatu yang memang menjadi kebutuhan kita. Cuman benar kita sekali. jangan lupa cara memanfaatkannya ini itu jangan sampai kita hanya berpikir hari ini saja. Ya, karena pohonnya itu sendiri kan umurnya itu sangat lama gitu untuk Benar bisa tumbuh. Jadi kalau kita misalnya hanya berpikir hari ini ya sudahlah kita ambil aja, kita tebang aja. Nanti ke depannya anak cucu kita bagaimana gitu ya kan. Nah, makanya kita harus ingat, kalaupun misalnya kita mau mengambil kayunya, jangan lupa harus menanam. Wah, itu. Jadi ada programnya. Selalu kita itu menjaga keseimbangan. Kalau kita mau mengambil
kita mengambil harus ada yang kita beri lagi, Ada kembalikan feedback lagi. timbal baliknya ya. Betul. Benar. Itu yang kadang-kadang kalau misalnya masyarakat ya merasa saya butuh untuk itu untuk kehidupan, memang butuh. Nah, ini harus difasilitasi. Tadi ada program-program sebetulnya ya dari pemerintah, hutan rakyat dan lain sebagainya. Itu artinya boleh. Asal koridornya itu yang memang pas gitu ya. Tidak ada larangan kita tidak boleh mempergunakan. Semua kita gunakan sebetulnya. Termasuk ya banyak jasa-jasa dari pohon ini yang kita dapatkan secara gratis. Cuman kita saja barangkali tidak sadar, Tidak menyadari. gitu Karena ya. gratis. Gratis. Coba kalau Bayar misalnya ya? bayar. Oke. Waktu Covid kita kan bayar ya oksigen untuk dapat oksigen itu. Sekarang kita udah jauh lah, udah lama tuh. Lupa lagi ya. Ternyata udara yang benar-benar segar itu kan. Dari pohon. Nah, betul. Kita bisa mendapatkan secara gratis. Tinggal kita apa? Bersyukur. Ya kan? Tinggal bersyukur, berbuatlah yang ramah lingkungan. Eco-friendly katanya harus begitu. Nah, mengenai penebangan pohon sana, mari kita tanya dengan Ibu Kadis kita. Apakah boleh, Bu, misalnya di depan rumah itu menghalangi rumah saya nih, misalnya pohon ini gitu kan. Ada kan saya lihat seperti itu kan. Dia tebang sendiri gitu kan. Menurut saya, ini sepengetahuan saya, Bu ya, itu nggak boleh. Gimana tuh kira-kira undang-undangnya, Bu? Kalau pohon di depan rumah kita Ya, depan rumah gitu ya. Ya, biasanya izin dulu itu dari Dinas Pertamanan juga itu. Mangkasnya juga kita harus koordinasi sama Dinas Pertamanan. Dan mereka yang pangkas kan, Bu, bukan Ya, kita ya kan. harus ada izin lah. Kalau bisa jangan ditebang lah pohon, karena satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk 10 orang. Satu pohon di depan rumah kita. Ya coba aja kalau rumah kita nggak ada pohon, pasti rasanya gerah ya kan, panas. Tapi kalau ada pohon itu teduh, dingin. Tadi juga Saya depan rumah saya kita bangun pohon lama-lama semak. itu makanya Nggak diurusin. kita pangkas, Dipangkas. dipelihara lah pohon. Ya kan, kadang kita nanam itu gampang, Tapi memang tapi nggak boleh, Bu, ya, peliharanya ditebang yang ya, susah, janganlah Tebang ditebang. nggak boleh ya, dilarang. Ya Bu, kalau kami dari orang kehutanan bilang jangan jangan. tebang ya, jangan kasih tahu Karena kami. itu merupakan program Ibu. Iya. Masa disuruh Program pohon, kita. tebang. Oke, Bu, untuk ke depan mungkin program-program dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Bu, mungkin ada kegiatan apa untuk menjaga pohon inilah supaya tetap eksis, selain tadi mungkin mempertahankan yang 30% ya, Bu ya. Ya. Kita tahankan 30% itu ya. Ya kalau bisa kita tambah lagi ya kan dengan penanaman-penanaman. Makanya kita sekarang giat program kita pengadaan bibit ya, pengadaan bibit untuk kita berikan kepada masyarakat. Ya program kita tadi juga kita ada tuh di sekolah Darul Ilmi, kita bagi-bagikan bibit kepada anak-anak sekolah. Tujuannya apa? Ya biar dari kecil itu dia kita bina untuk melakukan tanam dan pelihara nih. Nanamnya gampang, semua pada bilang nanam kemarin, ya kan. Tapi bagaimana peliharanya ini yang ini, bagaimana biar dia sampai bisa tumbuh dan berkembang, ya kan. Jadi kita nanti rencana program kita ke depan, bagaimana kita membina juga anak-anak dari mulai anak sekolah ya, anak SD atau TK itu kita ini kan untuk melakukan penanaman. Jadi kita sekarang ini programnya kita itu pembagian bibit ya, bibit ke masyarakat. Itu ini kita. Dan tadi juga yang seperti tadi disampaikan Ade ini terkait masalah mangrove ya, bagaimana kalau bisa diolah untuk ini apa namanya untuk batik ya. Itulah apa namanya pemanfaatan daripada hutan, bukan dari sisi kayunya, dari non kayunya. Ya buah mangrove itu bisa juga diolah jadi sirup ya. Jadi kita juga melakukan pembinaan juga kepada ya ibu-ibu lah ya kan, ya UMKM untuk bagaimana mengolah bisa mangrove itu kan bisa jadi kue, ada jadi sirup, bisa bahkan juga keripik ya. Ada juga ini apa namanya tadi untuk membatik ya, batik mangrove, pewarna. Ya kan, ada juga bisa apa ya, alami lah gitu ya kan. Diolah lah, maksudnya mencari mata pencarian alternatif namanya. Jangan dia nebang kayu, tapi memanfaatkan hasil hutan non kayunya. Itu yang kita galak-galakkan kepada masyarakat. Tapi itu tadilah masyarakat ini juga masih mau cepat aja ya kan. Instan ya. Ya mau jalan ini instan ya, tebang kayu kasih sama itu kilang arang. Iya benar. Jadi kita juga sudah tertibkan ini kilang-kilang arang yang ada
di ini ya di Langkat itu sudah kita tertibkan, sudah kita Di Lubuk Kertem? ya udah ini udah tutup sendiri lah, udah pada tutup. Kalaupun mereka nggak tutup, kita akan tutup paksa biasanya gitu. dia jam 5 sore tutup. Karena memang Jadi- udah mau pulang. Jadi ini udah ini ya, Tutup lah ya, Bu, ya ya. karena kalau dia tebang pasti ada yang nampung. Jadi kalau nggak ada yang nampung lagi kan nggak akan mungkin dia tebang. Benar, Kan itu Kemana mau intinya. dia Ya, jual ya kan? ya kita juga galakkan patroli perlindungan pengamanan kawasan hutan itu terus kita suruh patroli, dan kita juga selama saya ini ya, saya kan baru juga ini Ya, dari Bu. Kadis ini, ya kita udah banyak melakukan upaya hukum ya kan. Udah kita kemarin ada masalah yang di Tapanuli Selatan, itu udah kita serahkan kepada kejaksaan. Sampai segitunya pemirsa ya. Udah kita P21 kan, udah kita ini serahkan pelaku berikut dengan barang buktinya. Wow. Ya, kita juga sudah banyak melakukan penangkapan alat berat yang digunakan untuk membuka lahan. Ya, selama berapa bulan ini aja udah ada 5 itu yang saya tangkap. Ini Di daerah mana aja Bu? Mungkin pemirsa Iya, bisa boleh tahu diinformasikan. ya kan? Bu. ada yang ada yang di Tapsel itu kemarin kaitannya dengan masalah pembukaan lahan untuk pertambangan. Nah, itu juga kita lagi proses ya. Ada juga kita tangkap kemarin di daerah Bali G, ya itu sekarang juga udah kita amankan. Ada juga kemarin dari dari Karo juga kita dari Kisaran juga udah ada kita tangkap kemarin. Nah, ada beberapa lah udah kita ini kan. Begitu juga truk ya, truk pengangkut kayu juga udah kita amankan. Lagi kita proses hukum. Jadi saya sarankan kepada saya mohon ya kepada Ya, silakan. Bu. ya kan kepada masyarakat ya, kita jaga hutan itu manfaatnya juga untuk kita bersama ya kan. Siapa lagi yang ini menjaga hutan kalau tidak kita kan gitu. Ya, jangan melakukan ini berladang dengan cara membakar. Ya, kalaupun dibakar ya sampah atau membuka lahan ya ditunggu, jangan dibiarkan. Ya, nanti cuaca panas ekstrim ya, dengan hembusan angin bisa merambat ke pohon-pohon sekitarnya, terjadilah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran itu akan mengeluarkan karbon kan gitu ya, karbon ini ya akan menambah adanya pemanasan global ya, akibat karbon yang dilepas. Jadi itu saran kita ya, jangan membuka lahan tanpa izin, ya kan. Kalau memang masyarakat butuh bibit ya bisa mohon ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau melalui UPT Kementerian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS. Itu ada 2, satu di Wampu Ular yang kantornya di Jalan Semaraja dekat kantor kita, depan kantor. Satu lagi ada di Asahan Barumun. Mohon aja masyarakat yang perlu bibit silakan bermohon, bibit apa yang diinginkan. Nanti bisa difasilitasi Bisa oleh difasilitasi ya. Lingkungan Hidup. Nah, itulah ini kita program-program kita lah dalam rangka mendukung untuk ini tadi pemeliharaan Pentingnya pohonnya bagi pentingnya kehidupan. pohon bagi kehidupan. Bu Sana Baik. minta pohonnya tadi bibit pohon uang ya. Iya, ada nggak kira-kira ya Bu ya? Kerja keras Bisa lah. kerja. kalau dia kita kerja dulu bisa menghasilkan. Semua bisa jadi uang. Bisa Bu, ya. jadi uang. Kayak Sabar. tadi Tipsnya ya, Bu? mangrove ya dia untuk dia membatik Iya, ya. membatik, Nanti batiknya dijual kan menghasilkan uang ya kan. Benar itu Iya, pemirsa, dicatat itu. buah Ya. ini Jadi buah sirup, buah itu jadi sirup ya kan. Tapi itu pula ya butuh Asem nggak itu, kuat nggak? butuh dukungan lah ya kan. Kita pun sendiri kehutanan sektor kehutanan tanpa didukung dari sektor lain, misalnya dari Berkolaborasi ya, Bu, ya? kolaborasi. Pemasarannya kan dari Disperinda atau dari Benar. koperasi. Mereka juga yang akan membina UMKM-nya kita kan gitu ya, biar UMKM kita bisa mandiri dan bisa meningkat penghasilannya. Iya. Jangan lagi menebang pohon tapi manfaatkan
hasil hutan bukan kayunya. Oke, Baik, pemirsa. luar biasa. Ini kita mau iklan lagi. Iya. Waduh, waktunya singkat-singkat kali Iya, ya kan. padahal ini Bu Kadisnya luar biasa Iya. ya, memaparkan materi dengan jelas sehingga kita juga saya dapat sampai terkesima informasi. soalnya ya kan. Banyak sekali ilmunya, informasinya ya kan. Baik, ini lagu Baik. kedua dengan judul Semua Bisa Bilang. Silakan. Baik pemirsa, baik lagi di Markombur segmen ketiga ini. Mari kita korek-korek lagi informasi tentang pohon, ya kan? Mungkin masih banyak ilmunya ya sana ya. Iya, mungkin pemirsa nunggu-nunggu. Iya. Tipsnya pohon uang supaya ada penghasilan apa ya? Silakan sana ditanyakan. Baik, ini Hasana ke Dokter Pindi lagi ya. Dokter. Iya, kan, dokter ya. Ini Dokter. dokter, ini kan kalau kita lihat di Kota Medan ini kan banyak juga nih lokasi-lokasi yang mungkin ini kan dokter sebagai pengamat lingkungan ya menilai apakah sebenarnya pohon-pohon di Kota Medan ini sudah sesuai dengan porsinya atau ada Kurang, lagi nih ya. sebenarnya ruang-ruang yang seharusnya ditanam gitu. Ini sebelum ditambahkan oleh Bu Iya. Kadis ya. Boleh Silakan. silakan. Ya, kalau melihat ruang terbuka hijau lah secara RTH. umum, ya RTH itu kan tadi disebutkan minimal 30%. Sepertinya memang belum tercapai, ya 30% itu baru mungkin separohnya saja. 15% yang paling 15 maksimal. sampai Maksimal ya. 16%. Dan ini juga menjadi tantangan sebetulnya bagi pemerintah juga bagaimana membangun ruang terbuka hijau ya di hampir setiap sudut ya. Setiap sudut tempat itu harus ada ruang itu. Karena memang itu menjadi kebutuhan kita ya. Sekarang ini kalau kita lihat masih banyak tempat-tempat yang gersang gitu kayaknya. Wow, misalnya harusnya itu memang terpadu dengan penataan ruang, ya, penataan kota, penataan taman Ya, dan lain kampung kami lah sebagainya. itu, Pak. Ya, Kampung kita di Marelan ya kan. Tanah. jadi Oh, tanah gersang. sampai misalnya berdebu segala macam, Ya, orang mau jalan aja susah, itu sangat tidak ramah sebetulnya bagi kita ya. Jadi kita ini bukan hanya sekedar butuh hidup, tapi butuh kenyamanan. Nah, ini yang masih sangat mahal. Rasanya kita masih harus banyak berbenah ya tentang kenyamanan. Jangan kalau di desa udah nyaman lah, udah enak ya kan. Di Suasana masih perkota, asri ya. iya, Masih di asri. kota ini masih banyak sekali. Jadi bukan hanya sekedar nanam pohonnya saja, tapi juga memang harus sesuai ya. Pohon ini juga harus dilihat dari kesehatan pohonnya juga. Kan ada beberapa kasus misalnya pohonnya tiba-tiba patah, ya kan, itu juga sangat membahayakan. Maka harus dipilih kira-kira pohon ini bukan hanya cepat tumbuhnya saja, tetapi bagaimana kekuatannya. Kemudian syarat tumbuhnya juga harus diperhatikan. Kadang-kadang ini tempat tumbuhnya saja dia tidak cukup untuk bisa menembus akarnya itu, sehingga ya dalam banyak kasus misalnya tertiup angin yang kencang dia roboh begitu. Jadi aspek-aspek teknis seperti ini tuh harus diperhatikan karena ini penting juga untuk keselamatan kita ya. Jadi lingkungan yang nyaman itu juga bukan hanya pohon kalau boleh saya bilang ya. Jadi harus sudah dimulai bagaimana kita menghijaukan lah ya. Apalagi di perkotaan yang tanahnya sudah sangat sempit. Saya lihat kadang-kadang begitu trotoar udah langsung bangunan. Ya harusnya kan begitu ada trotoar, ada jalur hijaunya dulu, kemudian ada pohon, wah itu baru nyaman. Rasanya kalau kita mencari tempat-tempat seperti itu hanya di spot-spot tertentu saja, ya kan? Padahal itu harusnya Seperti di hampir kampus semua. Bapak nampaknya itu ya. Nah, kampus saya lebih jauh lagi. Iya. Sekarang di Bekalah. Bogor ya? Di Bogor. Nah, jadi antara misalnya inilah yang paling dekat dengan kita, yang sering kita gunakan pedestrian, ya, tempat pejalan kaki. Maunya kalau ada pohon tuh adem. Sebetulnya itu juga mempengaruhi psikologi masyarakat kita. Apalagi di Medan ini kan panas begitu ya. Betul. Sedikit-sedikit aja sebetulnya kalau orang wajar. Secara emosi kadang-kadang suka cepat kali ini. Ya, Karena apa? Lingkungannya sudah sangat panas begitu. Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi bagaimana lingkungan itu juga bisa mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Kalau saya melihatnya sederhana.
suasana yang sejuk aja, misalnya orang bisa berteduh segala macam, itu pasti membawa kesejukan. Iya. Ya, Kalau di kota Medan tuh- kita biasanya ada pohon teduh gitu Pak, langsung rame tuh di situ. Di Jual situ ada es apa? campur. Iya kan Bu ya? Rame begitu ada apa? Ada es Rupanya orang campur. jualan nih. Iya. Iya. Bagaimana Bukan Ibu Bang Putra menanggapi? yang jualan. Iya, enggak. Ibu menanggapinya bagaimana mengenai mungkin jumlah pohon kita lah, khususnya di Kota Medan ini Boleh kan? ditambahkan Ibu? Iya, mungkin Ibu tambahkan sedikit mengenai ini kelayakannya lah. Terkait tadi masalah ruang terbuka hijau Yes, yang RTH. disampaikan Pak Pindi, ya memang seharusnya kita ada tata ruang ini, ada tata ruang, ada master plan, ya kan, tata kota, semua itu ya, itu tadi harus ada kolaborasi lah, kan itu aja. Juga tadi terkait jenis-jenis tanaman ya harus ada memang kajian, ya kan, memang tanam itu seperti apa. Ya kita bekerja sama lah dengan Pak Pindi nih sebagai Jelas sampai Pak Dari- Pindi. jelas ya. Kami uang dari dengar aja lah, ngecek uang ya. dengar. dari Cair. universitas yang Iya. bisa mengkaji kira-kira di situ cocoknya tanam apa nanti kita rencanakan, jenisnya apa. Jangan sampai nanti perakarannya bisa ini merusak ini juga, merusak Iya, apa bangunan atau tempat jalan, jalan, merusak ya. bangunan, Ada ya seperti kan? itu Pak. Ya, jadi itu yang memang harus kita perhatikan ya. Tadi satu sisi juga ya jangan cari pohon-pohon yang gampang ini kayunya nggak kuat, Patah, bisa ya. patah. Ini makanya juga kan selalu tuh pertamanan kan langsung pangkas. Ya, tapi Tebang. kita rasa sayang kali kok kita dari orang kota kok dipangkas gitu. Tapi itu tadi untuk ya kalau nanti hujan, angin kuat ya Jatuh. akhirnya ketimpa pohon ya kan menelan korban juga. Jadi itu memang ya harus ya diperhatikan. Ya memang di Medan juga ruang terbuka hijau itu paling yang ada juga taman ini ya, Taman Ahmad Yani ya. Ahmad Yani ya. Sudirman. Memang karena padatnya bangunan Sedikit kita nggak tahu lagi mau taruh di mana nih pohon kan itu ya kan. Mau ditanam di mana ya kan. Takut juga merusak Mungkin merusak teknisnya, ya Bu. teknis ya. Mungkin itu Teknisnya tadi lah harus makanya saya ini kan di mana tata ruang kita, di mana master plan daripada penataan kota seperti apa, mungkin itu yang harus kita inikan, kita kolaborasikan ya sebelum kita merencanakan untuk menunjuk di mana ruang-ruang terbuka hijau yang harus kita lestarikan. Itu aja mungkin dari saya. Selayaknya Pak Pindi, kalau di Kota Medan ini harus berapa banyak tempat seperti itu ya kan? Seperti Minimalnya lah, taman-taman itu. minimalnya Oh, berapa? kalau bisa setiap kecamatan ada. Oh gitu. Atau mungkin bisa di Mewakili. program selanjutnya ya? Sebenarnya kan kalau juga ini perumahan-perumahan mau membangun perumahan kan harus Diwajibkan. diwajibkan ya kan Iya. untuk membuat ini ruang terbuka hijau. hijaunya ya biar jangan perumahan itu Tetap asri ya. asri ya Asrinya. nggak gersang ya kan Pak Pindi yang seperti namanya itu. perumahan karena dibangun satu persatu gitu kan, kan perumahan gitu jadi satu. Harusnya Agak sulit dia membangun itu. Iya, Kadang kan ada banyak perumahan yang nggak mau aturannya kan Bu. harus ada itu semua. Betul, dia punya Iya kan, ruang terbuka hijau yang ya. terbuka hijau harus ada. Ini yang dibangun waterboom ya kan. Udah panas terik ya kan kita mandi ya kan. Sebetulnya ada juga jenis tanaman itu bukan hanya pohon ya. Iya. gimana Apakah tuh, Pak? ada jenis lain? Boleh silakan. Ada, misalnya gini, kalau kita sekarang harus memasyarakatkan, misalnya kanopi hijau, kenapa? Kan banyak jenis-jenis tanaman yang merambat. Oh, iya. Yang ya sekarang ada markisa, ada anggur atau bunga pengantin itu ya. Iya, iya. Ah, itu kan sangat bagus sekali. Nah, cuman ini kan perlu juga upaya dari kita untuk mensosialisasikan Ke masyarakat, kepada ya. masyarakat. Jadi kalau misalnya di daerah Sambu itu kan sudah tidak ada lagi lahannya. Bagaimana? Mungkin dengan jenis-jenis tanaman yang Kecil-kecil kecil-kecil dalam Hidroponik. pot, seperti itu juga bisa dilakukan. Artinya tetap ada kehidupan di situ, ya. Ada tanaman, walaupun bukan pohon yang besar, tapi ada dalam pot. Itu akan memberikan suasana yang lebih baik, gitu ya. Lebih tenang, lebih adem Lebih ya. tenang. Karena fungsi tadi ada estetik. Nah, Estetika ya. estetika itu dapat kita dari pohon ini. Pohon yang kecil seperti ini dibikin bonsai estetik juga, kan dapat juga itu feel-nya di situ. Jadi memang kebutuhan kita sebetulnya bukan hanya harus pohon-pohon yang gitu besar, ya. enggak ya. Tanaman-tanaman hias, tanaman dalam pot yang berbunga atau tanaman yang berkhasiat obat untuk rumah-rumah itu juga perlu disosialisasikan. Karena kita ini sangat kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Jadi
dari mulai tanaman buah, tanaman obat, ada semua. Makanya ada program biasa ibu-ibu PKK misalnya tanaman obat untuk keluarga. Iya. Iya, Ada betul ketahanan itu ya. pangan juga Ada ya. ketahanan Iya. pangannya juga. Iya. Iya. Nggak usah susah-susah beli Limpang. cabai, tinggal bikin di dalam Iya, pot, iya benar. seledri bikin dalam pot. Dan itu juga akan membawa suasana yang bagus untuk lingkungan itu. Ya, jadi kalau misalnya tempatnya sudah sangat Terbatas. sempit, Terbatas. terbatas. Kemudian sekarang kalau di kota-kota besar, sekarang sudah mereka menggunakan green roof, ya kan? Ya tanaman di atas gedung itu juga mereka gunakan gitu. Jadi itulah fungsinya itu, walaupun tidak terlihat, tapi fungsi misalnya dia bisa menyerap CO2, dia bisa mengeluarkan oksigen, itu tetap ada di perkotaan. Baik, karena juga dulunya waktu kita masa-masa COVID itu pernah trendsetter Oh, tuh. ibu-ibu pada beli bunga ya kan? Iya, iya, iya. Ya, itu terjadi juga Bu Kadis. Betul-betul banyak itu. Janda bolong ya Bu ya, Janda masa itu ya. bolong, ada gelombang cinta. Iya, banyak itu pokoknya. Ada semangka Berbuah, semangka berbuah durian. Ibu ini Semangka mancing-mancing. berdaun sirih ya. Ya, semangka berdaun sirih. Itu Jadi lagu sebenarnya itu. kenapa nggak sampai sekarang trendsetter itu bisa terjadi ya Bu ya? Kenapa setelah COVID udah selesai? Saya rasa gitu? karena ini pemirsa, Nggak ada karena yang kesibukan. dibangun gorong-gorong kemarin, jadi digusur yang jual bunga itu. Jadi nggak tahu lagi mau beli kemana. Enggak lah, banyak yang dibeli kan Bu. Iya, dan harus juga kita mulai membiasakan menanam pohon, ya kan. Oke, dan kita juga nih sebelum closing ya, kita juga pengen denger dong pesan yang pengen Bapak dan Ibu sampaikan kepada pemirsa terkait dari pentingnya pohon ini bagi kehidupan. Mungkin pemirsa juga bisa mengambil nih hikmah dari pembicaraan kita pada hari ini. Tentunya dari Ibu Kadis terlebih dahulu. Ya, silakan Bu, closing statement-nya. Ya kan. Saya himbau kepada seluruh masyarakat agar kita tanam dan pelihara pohon. Jangan melakukan penebangan pohon tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. Selain tanam dan pelihara pohon, kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga menjaga lingkungan agar tetap bersih, jangan membuang sampah sembarangan. Karena sampah juga nanti akan menghasilkan emisi karbon ya. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sudah membentuk bank induk rumah sampah ya kan di kantor dinas LHK. Jadi saya himbau kepada masyarakat juga jangan menganggap sungai itu menjadi tong sampah yang besar. Iya, Ya kalau nggak kita siapa lagi yang akan menjaga kebersihan. Ini sampah organik ini bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat, menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini merupakan bisa menjadi disinfektan juga. Jadi ibu-ibu rumah tangga ini nggak perlu lagi beli karbol. Jadi sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga itu bisa diolah menjadi yang namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim ini bisa juga untuk ngepel, untuk bersihkan rumah, untuk disinfektan dan lain-lain. Jadi tidak perlu beli karbol lagi. Jadi kita coba dari rumah tangga, masing-masing rumah tangga memulai ya kan seperti itu dan memilah-milah sampah. Di mana kalau sampah-sampah botol itu ya aqua, sampah kertas itu bisa dipilah-pilah nanti diantar aja ke bank-bank ini, bank-bank unit sampah. Ditukar jadi duit Bu Ya, ditukar jadi duit. Itu inovasi kita. Inovasi. Ya kan Duit asli kan Bu? Bukan duit monopoli ya? Ya bagaimana biar Medan ini bisa ya bersih dari sampah dan kita juga Sumatera Utara bersih dari sampah. Dan kita juga nanti akan berkoordinasi juga dengan Tirta Nadi juga bagaimana mengolah sampah limbah domestik itu ya. Limbah domestik itu jangan langsung dibuang ke sungai. Ya kan diolah dulu ya kan setelah dia di bawah baku mutu baru bisa kita ini buang ke sungai. Contoh kita pergi jalan-jalan ke luar negeri kok sana kok sungainya bagus bersih. Kenapa kita di sini butek? Kenapa? Karena tidak ada kesadaran dari kita sendiri. Selain kita tanam ya pohon di pinggir-pinggiran sungai, ya kan itu juga
mencegah daripada Baik, Ibu. longsor dan juga mencegah terjadinya banjir ya Betul kan. sekali. Iya kan, banyak Siap. tumpukan sampah, tumpukan tumpukan sampah Iya, Bu, ya. siap. Tiba-tiba ada hujan yang 3 hari berturut-turut nggak ada yang menahan, akhirnya terjadilah banjir bandang. Baik. Siapa yang Ibu. ini? Iya. Siapa yang akan merasakan banjir bandang? Yang merasakan kita juga ya, Baik, Bu, saudara-saudara kita. Baik. Dan Jadi itu dari himbauannya ya, Iya, Bu, ya, ada poinnya, Bu. masyarakat. Silakan Pak, mungkin singkat Iya, pada tempat mungkin Pak iya Dokter. dari Bapak sendiri. Pak Dokter. Iya. Hari ini kita menanam kebaikan, insya Allah ke Kita depan akan kita menuainya. akan menuainya. Jadi mulailah dari lingkungan terdekat. Kalau memang kita bisa melakukan untuk menanam pohon sekarang, berarti itu hasilnya untuk anak cucu kita ke depan. Itu saja, Oke. barangkali. Baik, terima kasih Bu Kadis Ya, dan Bu Kadis, juga terima Pak kasih Pak Pindi Dokter ya. Pindi. yang Mudah-mudahan sudah bermanfaat ya. Ini luar biasa sekali, semoga bisa bermanfaat kepada kita semua. Dan untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya. Nah, saya Putra Andika Siagian, kami undur diri dulu dari hadapan pemirsa. Sampai ketemu lagi di Markombur berikutnya. Terima kasih. Mari kita dengarkan lagu dari Kekustik, Jadi Yang Kau Inginkan.